Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan para ananda, akhwati fillah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga abang kakak yang menyaksikan di kajian live streaming Ahad ini 21 Sya'ban 1445 Hijriah. Semoga kita semua adalah hamba-hamba yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menata hati dan memaksa jiwa kita untuk menjadi hambanya yang benar-benar bersyukur di setiap waktu dan keadaan. Kita tentu sangat bersyukur Allah sampaikan usia kita hingga Ahad ini. Dan semoga kita juga diberikan kesempatan dan orang-orang yang kita cintai juga kesempatan yang sama agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini hendaknya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan karenanya. Dan semoga pula akhir kehidupan kita nantinya menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tentu sangat merindukan beliau. Mudah-mudahan di balik syariat yang beliau tinggalkan, semampu kita menjalankan. Semoga ini menjadi jalan agar kita nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan ini indahnya Ramadan di rumah kita. Ibu-ibu dan ananda, akhwati fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari kata rumah di dalam Al-Quran, maka bertemu dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 36. Dan masih ada ayat-ayat yang lain tentang rumah, dan banyak ditujukan itu kepada rumah yang disebut dengan Baitullah yang ada di Mekah. Namun sejatinya ketika ayat ini kita sebutkan, mau dia di Mekah, di Baitullah, ataupun rumah kita juga memfungsikannya menjadi Baitullah, tempat kita menyembah Allah, menyebut namanya, membesarkan ya asmanya. Maka surah An-Nur 36 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil udwi wal asal. Apa terjemahannya? Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, di sana bertasbih, mensucikan namanya pada waktu pagi dan waktu petang. Saya berdoa ya, ibu-ibu, putri-putri, ummahat, akhwat yang hadir hari ini, mudah-mudahan nanti punya rumah yang lapang,
punya rumah yang luas, lengkap dengan tamannya, ya, lengkap dengan pustakanya, ya, lengkap dengan garasi mobilnya. Kalau perlu ada kolam pancing di dalam, sama kolam renang, ya. Dan itu nggak salah. Kalau orang punya kolam renang di rumahnya, itu bagus lah. Itu kolam renang syariah yang sebenarnya. Karena banyak juga umahat yang mau riado olahraga cari kolam susah, masih bercampur gitu. Ya. Tapi percuma itu semua. Percuma, sia-sia. Kalau rumah yang megah itu tak mampu lisan ini menyebut kebesaran Allah, mensucikannya, bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir di dalamnya. Sia-sia. Maka ada namanya baiti janati. Iya kan? Rumah kita ini menjadi surga. Karena fungsi rumah tidak hanya sekedar melindungi diri kita dari terik yang panas, kemudian air yang turun dari langit kalau hujan, untuk berlindung, bukan itu. Ya, bukan hanya itu saja, tapi fungsi rumah itu jauh lebih banyak lagi, karena rumah itu dijadikan tempat kita beribadah kepadanya. Seluruh aktivitas kita itu diniatkan karenanya. Kira-kira ibu-ibu yang hadir ini sudah bersih-bersih rumah tadi? Sudah, gak dibiarin kotor kan? Ya, bersihin rumah, jadi nggak jadi fitnah kan bagi suami, bagi keluarga. Ini ngaji-ngaji rumahnya kotor, bersihin dulu, ya kan? Nah, ketika membersihkan rumah itu diawali dengan menyebut Allah, yakin nggak itu dapat pahala? Nyupel kan? Bismillahirrahmanirrahim. Gak cukup itu, tambah Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah, segala puji baginya. Dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat nanti timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kan karena masih di dunia, jadi nggak terasa. Tapi besok apa yang telah diucapkan diawali kegiatan di rumah itu, Bismillah dengan nama Allah, Subhanallah wa bihamdi, nyiram bunga, masak air. Jadi rumah itu bukan hanya fungsi melindungi kita, ya, kemudian tempat kita berkumpul bersama keluarga, tapi rumah itu kita niatkan seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah. Saya teruskan satu hadis yang mudah-mudahan rumah kita termasuk yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, "Qala ala ukhrijukum bi khairid duril ansor." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik rumah kaum Ansor? Tidak ada penjelasan hadis ini rumahnya yang karpet tebal, rumahnya yang mesti bertingkat, kalau perlu ada liftnya. Secara tekstual tak terurai begitu. Tapi kalau kita teruskan, ya, yaitu rumah Bani Najjar, satu. Yang kedua, rumah Bani Abdul Asfal, kedua. Yang ketiga, rumah Bani Al-Haris bin Al-Kharaj. Kemudian dari Bani Sa'idah. Dan pada setiap rumah dari kaum Ansor, ada kebaikan di dalamnya. Kuludil Ansor khair. Lagi masak dangdutan dia. Bukan tak boleh seni itu. Islam, saya buat video kemarin, Masjid Cengho, penjelajah dari Cina, Muhammad Cengho,
kemudian buat masjid di Batam. Saya ragu, ini masjid apa ini? Merah warnanya. Tak ada kemudian kita mendikotomikan, ini agama nggak usah ada hubungannya dengan seni. Tapi kalau seni melalaikan kita dari Allah, tinggalkan seni itu. Tapi kalau seni itu mengingatkan kita akan kebesaran Allah, tidak ada masalah. Jadi lagi masak, lagi nyapu, lagi apa, ada orang berseni dengan alasan seni, tapi lalai dia dengan Allah. Lebih banyak menyanyi daripada mengaji. Itu musibah. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Namanya bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi rumah-rumah yang disebutkan tadi, ibu-ibu, itu rumah yang dibacakan Quran di dalamnya. Ada ibu-ibu sosialita ngumpul. Saya nggak sengaja kelihat. Ya. Waktu itu pas lewat. Ibu-ibunya rambutnya dicat. Ada yang warna kuning. Ibu-ibu di sini ada rambutnya yang dicat? Nggak tahu lah, saya kan pakai jilbab semua. Ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Warna-warni rambutnya. Begitu mereka kumpul, kiki. Tawanya luar biasa. Ada house musik yang diputar. Tangtung. Rumah itu bukan mengantarkan taat, tapi maksiat. Itu bukan rumah yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, indahnya Ramadan di rumah kita, insya Allah tinggal lebih kurang 10 hari lagi. Maka sesuai dengan makna marhaban ya Ramadan, kita mesti lapang dada menyambut bulan yang istimewa ini. Bayangin tuh, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ughfirallahu ma qaddama min dzambi. Barang siapa yang beriman ini, ya, dia berpuasa karena iman dan dia kemudian penuh perhitungan, waktunya nggak sia-sia, ya kan? Imam Syafi'i itu waktunya nggak sia-sia. Saking nggak sia-sianya di bulan Ramadan, khatam Qur'annya 2 kali sehari. Berarti sebulan 60 kali. Maka orang yang begini, dosa-dosanya 11 bulan yang lalu atau setahun yang lalu, maka Allah akan mengampuninya. Hebat apa hebat bulan Ramadan ini? Iya, karena kita pendosa semuanya. Apalagi saya yang bercakap ini. Mungkin lebih banyak dosa kesalahan saya. Pandai bercakap saja tapi tak mengamalkan. Nah, kita akan kedatangan bulan maghfirah ampunan itu. Maka dia akan menjadi indah rumah kita. Walaupun perabotannya minim. Walaupun luasnya juga terbatas. Itu. Ya kan? Mungkin catnya juga sudah mulai ada yang terkelupas. Tapi Allah ridho terhadap rumah kita. Karena kita sebut namanya. Selama Ramadan kita agungkan. Kita besarkan dia. Dengan kalamnya yang dia tinggalkan. Ya. Yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu siap gembira menyambut Ramadan? Ada nggak orang yang jengkel Ramadan datang? Dia jualan lontong di teras rumahnya. Apa dia bilang? Datang pula puasa Ramadan. Tutup pula jualan lontong saya. Ini orang macam ini perlu diruqyah ya. Perlu dihanyutkan di Sungai Siak. Biar kalau dia tenggelam, dia sebut apa? Kalau orang tuh goncang di pesawat gitu ya. Nauzubillah, jangan sampai ya. Apa yang disebut orang? Allah. Giliran susah sebut Allah. Giliran senang lupa Allah. Orang beriman senang, susah, suka, duka, ingat Allah. Maka rumah yang di dalamnya pasti akan ada suka dukanya. Benar apa benar? Nggak akan mulus aja tuh hubungan suami istri. Pasti ada bedanya. Kayak hari ini pengajian nih kan di Musa sini. Dia tanya sama suaminya, "Bang, jilbab ya, bukan jilbab ya. Jilbab yang bagus warna
warna pink apa warna ungu bang? Karena dua-duanya baru. Kata abangnya, unyu juga bagus, ungu maksudnya. Ungu bagus. Ya. Makasih ya usulannya sayang. Begitu dia buka lemarinya, diambilnya dan keluar, jilbab merah dipakai. Terus suaminya bilang, ngapain juga nanya sama saya? Pagi-pagi sudah cari lawan. Itu. Atau ada anak gadis yang lagi malas-malasan, lalu istrinya bilang, dasar pemalas, persis kamu macam bapak kamu. Itu suaminya lagi minum kopi, kopinya tambah pahit itu. Ya kan? Nah, saya teruskan dulu, ya Bapak dan Ibu. Jadi banyak masalah di rumah kita. Tapi ingat, kalau Allah kita besarkan, betapapun masalahnya, selesai juga. Karena takwa itu jalan keluar. Dan sebentar lagi bulan takwa itu akan menghampiri kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Universitas ini nggak perlu 4 tahun orang mau diwisuda. 29 hari aja. Tapi gelarnya gelar yang terbaik di atas muka bumi ini. Gelar takwa. Gembira kita. Selain diampuni dosa kita, kita dapat takwa. Karena takwa ini menyelesaikan masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada 3 K. Catat ya, 3 K. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa, kita saum ini, diperintahkan di bulan Ramadan menjadi rukun Islam kan. Selain syahadat, ujungnya haji dan sebelumnya itu zakat, sholat, dan juga puasa di bulan suci Ramadan. Kita kalau bersemangat, kemudian sungguh-sungguh, tidak nyanyiakan, kita dapat 3 K. K yang pertama, ketenangan. Sudah tenang semuanya ibu-ibu yang hadir ini? Belum? Sudah ya? Gimana mau tenang Ustaz? Rekening kami belum bertambah saldonya. Oke lah kalau begitu. Ya. Kita tanya, apakah orang yang sudah punya rekening dan saldonya banyak itu menjamin ketenangan dirinya? Belum tahu. Jangan salah-salah. Banyak orang duitnya tapi nggak tenang, dan itu banyak itu. Heran juga kadang kita itu. Uang banyak tapi nggak tenang. Ada orang gitu. Ada manusia macam itu. Maka ulama menyebutkan harta itu, uang bagian harta juga, mau dia emas, dinar, dirham, rupiah, dolar, itu adalah rezeki yang paling rendah terendah. Ini para ibu-ibu pahami. Jadi kalau Allah nggak ridho, duit kita banyak, nggak tenang juga. Tapi rezeki yang paling puncak, yang paling paripurna kita sebut adalah ridho Allah. Maka takwa ini mengantarkan ketenangan hidup. Mau dicari mana? Saya akan tenang kalau jalan-jalan Singapura, Hong Kong, putar Eropa, terus Australia. Pulang-pulang stres juga. Nggak tenang. Tapi kalau kita rela, wisata sama suami, kemana-mana, lalu Allah ridho, insya Allah tenang. Walaupun jalan-jalannya nggak jauh-jauh. Cuman ke Sungai Siak itu. Atau ke Siak. Tapi tenang. Takwa mengantarkan tenang. Puasa yang serius Ramadan melahirkan takwa. Sekali lagi, takwa mengantarkan ketenangan. Kan bisa dilihat kan dari seseorang yang formnya kalau kita kemudian komunikasi tenang. Suami tenang. Ketika istrinya melahirkan, dimotivasi. Sebut Allah ya, cinta, sayang, hani, ya. Tapi kalau tidak tenang suaminya, hoi, diam kau. Ada orang begitu pada istrinya? Oh enggak ya, jangan ya. Istri lagi berjuang kok dimarahin kan.
Mungkin yang marah itu mungkin bidannya kali ya. Enggak, bidan juga insya Allah tenang, sabar, menghadapi pasien yang macam-macam kondisi. K yang kedua, kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanyalah milik orang-orang yang diridhai Allah, dicintai Allah. Allah hadir dalam kehidupan mereka. Dan mereka pun ridho pada Allah. Radhiyallahu anhu. Kita nggak sampai pada gelar itu. Tapi minimal kita berusaha terus, lalu dengan Ramadan kita yang kita laksanakan, ya, beraktivitas di rumah kita, Allah meridhoi tempat tinggal kita, Allah meridhoi aktivitas di tempat tinggal kita, Allah meridhoi seluruh penghuni yang ada di rumah kita. Maka rumah itu akan bahagia. Sesuailah baiti jannati. Ada suami ya Bu, kasih istrinya 1 bulan 1 miliar. Ibu mau suaminya kasih uang 1 miliar 1 bulan? Yang mau angkat tangan. Atau WA saya aja. Mungkin ada yang nggak pakai mindset kan. 1 miliar 1 bulan. Kan keren kan? Masya Allah, tabarakallah. Tapi istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Ya. Sedih nggak suami ini? Bahagia nggak dia? Terluka. Lukanya dalam nggak? Sedalam apa? Pokoknya dalam. Sia-sialah saya cari nafkah selama ini. Halal haram hantam terus, 3H namanya. Demi kekasih hati yang dia manjakan. Kalau bahagia itu hanya dengan harta. Rupanya istrinya selingkuh. Nyesal, menangis, baru datang pada Allah, angkat tangan, sujud. Alhamdulillah, Allah tuh rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Ini harus optimis. Wallahu ghafurur rahim. Jangan pesimis. Saya ini pezina, lalu datang kajian musas. Diajak kawan, nggak usah lah, percuma aja. Saya penzina, saya pasti tidak diampuni Allah. Itu para ummahat, optimis itu menjadi pilar Islam yang penting. Kalau enggak nanti kita buruk sangka sama Allah. Sudahlah, saya pendosa. Jangan begitu, karena wallahu ghafurur rahim. Dia itu, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba lihat pembunuh yang telah membunuh 100 orang itu. Optimis nggak dia? Optimis. Dia tinggalkan kampung yang membuat dia lingkungannya tak baik kepada lingkungan yang baik. Lalu dia meninggal, tapi sebelumnya dia telah berniat sungguh-sungguh. Dan berpuasa itu diawali dengan niat. Boleh setiap malam, ya boleh langsung sebulan. Kita tidak bahas persoalan perbedaan fikih itu. Tapi kita saling menghargai kan. Ada imam mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan seterusnya. Ya, niat yang penting. Ya, kita juga nggak usah perbedakan mau dilafazkan mau tidak. Ya, penting kita punya niat berpuasa itu karena Allah. Nah, pemuda yang telah membunuh itu berniat ingin kembali pada Allah. Wasari ila maghfirah. Lalu Allah ampuni dia. Ya, kita harus betul-betul optimis saja. Allah itu Maha Pengampun dan mengampuni dosa kita. Kalau sungguh-sungguh ikut Ramadannya, maka dosa setahun yang lalu, 11 bulan yang lalu, maka Allah ampuni itu. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu dan para akhwati fillah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka di rumah itu kita perlu wirid harian selama Ramadan. Ya. Yang pertama di pojok Sa'ban itu, ini setelah beres-beres ya, setelah bersih-bersih rumah gitu. Mukenanya dicuci, sajadahnya, rumah dibersihkan. Harusnya ngecat rumah itu
Sebelum Lebaran atau sebelum Ramadan? Sebelum Ramadan. Pintar ini ibu-ibu. Biar asri, nyaman dipandang. Karena kita mau fokus ibadah. Iya kan? Masya Allah. Masjid coba lihat. Hari ini banyak yang gotong royong. Betul? Salah satunya di Masjid Al-Akhyar. Ini ibu-ibu nggak ikut gotong royong ini? Minimal kasih bapak-bapak minum ya. Yang gotong royong. Mungkin ada yang bawa cemilan, sehat, minuman, makanan. Ya, ini sudah kita anggap selesai dan kita siapkan. Tibalah di penghujung Sya'ban itu, maka perbanyaklah berdoa. Jadikan rumah kita itu tempat kita senantiasa bermunajat, memohon pada Allah. Sakit suami kita udah capek juga, sakit anak-anak kita, maka itu menjadi ruang untuk kita banyak berdoa. Jadikan rumah kita itu senantiasa tempat kita berdoa, bermunajat. Misalnya doa untuk kesembuhan ya. Habis sholat sunat itu bagusnya di masjid apa di rumah? Di rumah. Jadi jangan salahkan kalau ada orang pulang tapi rumahnya dekat ya. Jangan rumahnya di Simpang 3, dia sholat di Akhyar ini. Nanti deh rawatibnya bakdiahnya di Simpang 3. Saya jamin mungkin tidak jadi itu. Mampir dulu ke Wareh Kopi misalnya. Nggak jadi. Tapi kalau dekat-dekat sholat sunat itu di rumah. Ya kan? Lalu dia berdoa setelah sholat sunat itu. Allahumma afini fi badan. Ya Allah sembuhkan badanku. Ini karena mau Ramadan. Mudah-mudahan sehat. Allahumma afini fi sam'i. Sehatkan pendengaranku. Allahumma afini fi basar. Sehatkan penglihatanku. Ya kan? Doa. Kalau susah betul ada orang nyicil rumah itu kan. Misalnya dia nyicil itu. Apakah di BTN Syariah atau di mana? Ketika cicilan udah 2 bulan nggak bayar. Ini bahaya ini kan. Lalu di rumah itu tempat dia meminta kepada Yang Maha Kaya. Ya Allah, ya Razak, warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah berikan kami rezeki karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi memang indah rumah kita karena tempat kita bermunajat, berdoa, bukan sekedar status sosial. Banyak orang ini membangga-banggakan rumah dan isi rumahnya. Tapi lupa dia bersyukur pada yang telah memberikan dia, menitipkan dia harta itu. Ya. Sehingga dia menjadi sombong. Nauzubillah. Ya. Yang kedua, insya Allah akan menjadi indah dengan memperbanyak kita beristighfar. Jadi kalau dirunut ya, daily activity, aktivitas harian ini, bergantilah azan maghrib itu nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih ada umur. Karena ada 31 Sya'ban itu orang meninggal dunia. Sebelum Ramadan masuk. Ada? Ada. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur ya. Berjumpa dengan Ramadan tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ibu pengen enggak suaminya bertemu dengan Ramadan tahun ini? Yang datang 100, yang pengen 10. Yang 90 dendam sama suami nampak. Nah ya. Ya, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita berjumpa dengan baik dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, maka suami ke masjid. Ibu boleh ke masjid? Boleh. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan bilang ke suami, sebelum azan langsung ke masjid. Duduk di masjid, kemudian perbanyak istighfar. Nah, istighfar ini diteruskan nanti, ya kan? Setelah tarawih, baca Quran, sampai nanti selesai sahur, ketemu ayat dalam Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu
diajarkan banyak-banyak istighfar. Tapi maaf, ingatkan suami ibu nanti. Apa yang dilakukan setelah dia sahur itu? Dilanjutkan untuk sahur yang kedua, yaitu merokok sebatang 2 batang. Momentum yang bagus berhenti merokok ketika Ramadan tiba. Betul? Iya. Jadi sahur itu bukan ngerokok, bukan juga main handphone, tapi banyaklah mengucapkan sayyidul istighfar. Sudah hafal kan semuanya kan? Masih ada 10 hari ini nih ngafalin. Karena bertemunya sayyidul zuhur, induknya bulan Ramadan, bertemu dengan sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi, artiin dulu Bu. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Terus selanjutnya apa? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahlika wa wa'adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Usahakan ya, kalau di bulan di luar Ramadan itu istighfarnya astagfirullah. Di Ramadan astagfirullah juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang sayyidul istighfar tadi. Selama Ramadan niatkan memperbanyak istighfar di rumah kita. Maka begitu indah rumah ini. Kenapa? Istighfar itu jalan keluar dari seluruh persoalan permasalahan di rumah tangga kita. Percayalah. Maka ada kan ulama yang ditanya di soal, masalahnya A, jawabannya istighfar. Masalahnya B, jawabannya istighfar. Masalahnya C, jawabannya juga disuruh istighfar. Pertanyaannya, di rumah itu sudah banyak nggak istighfar kita? Harusnya banyak. Begitu datang kursi baru, ganti kulitnya, beli sofa baru, kulkas baru. Begitu datang, ada nggak rasa jumawa kita? Ada tuh, karena setan masuk dari pintu itu lewat aliran darah, cepat-cepat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kulkasnya kredit juga rupanya. Ngapain juga sombong gitu. Istighfar. Istighfar. Rumah selama Ramadan perbanyaklah mengucapkan sayyidul istighfar. Yang ketiga, rumah itu akan indah di samping berdoa istighfar, tilawah. Tadi sudah disebutkan. Ibu-ibu sudah beli mushaf untuk persiapan Ramadan? Ada Ustadz, saya punya 5 mushafnya. Apa yang 5 itu Bu? Dulu saya takziah dikasih orang surat Yasin. Jadi 5-5-nya surat Yasin. Ya, kalau ada orang ngasih, terima. Alhamdulillah. Baca Yasin, bagus. Tapi Ramadan tidak hanya Yasin dibaca. Mulailah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Ala, apalagi Bu? At-Taubah ya, dan seterusnya. Ya, Al-Araf ya, dan seterusnya. Dan berakhir di juz 30 An-Nas, targetkan khatam Quran. Tekniknya gimana? Habis sholat dan sebelum sholat, sebelum kita usahakan berapa lembar? Ya, 2 lembar. Berarti 4 halaman. Kalau 5 waktu sholat, berarti 20 halaman atau 10 lembar. Maka itu sama dengan 1 juz. 1 hari putus 1 juz. Alhamdulillah. Ya. Ingat pada suami ibu, taraweh di masjid hanya 1 jam. Itu pun keluar kalau ada kajiannya dengan alasan saya nggak mau dengar ustadz itu ceramah di masjid karena beda manhaj. Sampai di rumah buka TikTok. Nauzubillah. Ya kan? Nanti taraweh masuk lagi. Tapi setelah taraweh dia nongkrong di kedai kopi, minum kopi atau minum teh telur. Berapa lama minum kopi teh telur itu? Sampai jam 12 malam. Menyia-nyiakan waktu di selama Ramadan itu. Ya, harusnya habis sholat tarawih itu lalu ke rumah kembali, ya, lalu baca Quran, baca 1 jam, baca 2 jam.
Kalau 2 jam, saya pernah tes, maaf ya, tidak ada maksud lain. Al-Baqarah dari yang pertama, Al-Baqarah kita baca kan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca jam setengah 9 pagi, finish setengah 11 siang. Selesai Al-Baqarah dibaca. Insya Allah setan keluar dari rumah. Suami ibu nongkrongnya bisa 3 jam. Apa-apaan nongkrong dalam bulan Ramadan itu sekian. Atau ibu, ya, tukang sayur mampir di depan rumah. Bu, beli sayurnya bu. Ya kita bantu UMKM. Nggak lama tetangga keluar. Sudah tahu apa yang terjadi? Ini 2 orang ini disertifikasi gibahnya ya. Gibahnya sudah dapat sertifikasi. Nah, Bu, tadi malam saya lihat Pak RT pulang taraweh sama perempuan lain satu mobil. Itu mungkin ponakannya tuh, enggak, itu Pak RT itu selingkuh. Bu, kita nggak usah bilang-bilang orang, ini baru jam 10 pagi. Terus Bu, kita lanjutkan nanti malam habis taraweh. Sia-sia. Bicarakan orang 1 jam, baca Quran nggak kuat 1 jam. Ya kan? Nah, Ramadan nggak begitu. Rumah kita bukan untuk menggibah, rumah kita untuk tilawah. Stop aja. Kalau nggak senang sama tetangga, pahami adab al-jiwar, ya sudah. Kita sabar aja dengan kelakuan tetangga kita. Fokus aja kita dengan tilawah kita. Maka rumah akan menjadi indah kalau senantiasa dibaca firman Allah. Ada perempuan yang suaminya ini penyanyi pop. Ibu tahu pop? Ya. Kok tahu ibu? Pernah masuk ke dalam? Apa itu pub? Ya, tempat orang hiburan ya. Kalau sekarang ada namanya karaoke. Ada tuh mahasiswa saya masuk karaoke family. Dia belum punya family, belum keluarga. Tapi masuk karaoke keluarga. Saya heran juga. Ya, mudah-mudahan ada mahasiswa saya yang dengar. Ya, ini taubat sebelum kemudian kita meninggal dunia. Nah, suaminya ini penyanyi di situ. Pulang-pulang sudah larut malam. Istrinya sabar saja dengan kelakuan suami. Tapi subhanallah, sambil menunggu suami itu dia baca ayat demi ayat di dalam Quran. Ya kan? Ada yang wirid harian seperti fadilah-fadilah setiap surat itu kan ada kan? Dia tunggu suaminya misalnya baca surah Al-Mulk. Al-Mulk kan. Ini bulan Ramadan besok, ibu-ibu dan para akhwati fillah Ananda ya. Adik-adik, kalau ada yang masih sekolah di sini, kan kita start Al-Baqarah ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus. Tapi niatkan selama 29 malam tuh nggak tinggal baca surah Al-Mulk. Tentu ada syarat ya, ketika kita tidak berhalangan. Kan perempuan itu ada datang bulan. Tapi kalau murojaah boleh, asal jangan pegang mushaf Al-Quran ya. Niatkan mulai malam Ramadan itu nggak pernah meninggalkan yang waktunya, durasinya hanya 6 menit saja, yaitu membaca surah Al-Mulk. Standar baca. Subhanallah, ya. Hanya 6 menit. Kita mau tidur, buka handphone, bisa nggak itu 1 jam? Bisa. Tapi perempuan ini baca sajadah, baca Al-Mulk, baca Al-Baqarah. Selanjutnya dia berdoa, ya Allah, bukakan pintu hidayah bagi suami hamba ini. Akhirnya apa, Bu? Doa yang selalu dia ucapkan. Dia nggak pesimis. Hajar itu perempuan yang pesimis apa optimis? Optimis. Karena dia berlari
bergerak dari Safa Marwah, lalu menjadi rukun umroh, yaitu sa'i, ya kan? Sa'i itu asal katanya sa'a, yaitu berusaha. Perempuan itu terus berusaha, dia tahan kantuknya baca Quran, lalu dia terus berusaha, sabar dalam doanya. Dia bilang, dia minta ke Allah, ya Allah berikan hidayah pada suami hamba, bukakan jalan hidayah pada dia. Alhamdulillah ya Allah ni'matil hidayah. Suaminya bertobat, akhirnya menjadi pendakwah. Yang dulunya penyanyi di nightclub malam, sekarang qori, sekarang murabi untuk peradaban nih. Ya, berubah dia karena doa istrinya. Yang diucapkan doa itu setelah tilawah. Tapi ada istri yang menunggu suaminya, begitu suaminya pulang kaget suaminya. Di balik selimut kok ada cahaya. Di balik selimut ada cahaya. Di bulan Ramadan nanti ada cahaya di rumahnya. Suaminya sudah senang. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Di balik selimut. Cahaya itu dari gadget atau dari handphone. Rupanya istrinya main handphone di balik selimut. Pantas bercahaya wajahnya. Ibu, kurangin main handphone di rumah. Karena anak itu melihat yang dilihatnya, bukan yang didengarnya. Walaupun ibu baca Al-Quran itu lewat handphone, tapi Ramadan baca Qurannya usahakan lewat mushaf. Bawa mushaf itu kemana pergi, asal tidak ke WC, tempat yang tidak baik, agar bersambung terus kajian-kajian, ya, bacaan-bacaan tilawah kita. Ya, insya Allah itu true story, kisah nyata. Suaminya akhirnya dapat hidayah karena perempuan ini, wanita ini selalu baca Quran tiap malam dan berdoa meminta kepada Allah, mengetuk pintu langit dan diaminkan para malaikat. Begitu indah rumahnya karena suaminya telah kembali pada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah tentunya ya zikir pagi petang. Nanti saya share ya ke kakak. Kak apa yang diundang Abi? Kak Yufa, siapa namanya? Pokoknya saya WA lah kalau ada yang nomornya Musas. Zikir pagi dan petang itu ada lewat digital sekarang. Jangan tinggalkan selama Ramadan agar rumah kita itu begitu indahnya nanti. Karena suasananya hati kita sudah. Kalau rumah lapang indah tapi sempit juga. Dimulai dari penghuni rumahnya itu ya. Nah, kalau dia pun sempit tapi lapang jiwa kita, insya Allah kita akan tetap ya bahagia. Maka selama Ramadan usahakan zikir pagi, zikir petang. Ya kan? Mulai dari ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca. Lalu Al-Ikhlas. Selama Ramadan ya. Qul huwallahu ahad. Kalau bisa 3 kali. Daripada tidur pagi. Tidur pagi itu sehat apa nggak sehat? Tidur pagi nggak sehat. Kalau mau tidur nanti Kak, jam 11 siang. Namanya Qailullah. Atau tak tahan lagi setengah 11. Setelah duha. Ya kan? Karena pagi itu banyak tugas kita. Ya. Dan zikir pagi. Petang juga. Dan hati-hati. Banyak orang petang hari itu di jalan raya. Apa namanya? Ngabuburit. Akhirnya bukanya telat. Buka ini sunnahnya disegerakan atau diundur? Sahur itu disegerakan atau dilambatkan? Nah, berbeda kan? Jadi jangan gara-gara jalan itu kemudian ya terlambat. Dan jangan pula nanti lupa untuk zikir petangnya. Menyiapkan permukaan. Sampah yang paling banyak di bulan apa? Muharram kan? Atau diteruskan sampai Sa'ban, Rajab sebelumnya, atau paling banyak bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan itu kan bulan 9 ya. Kalau di kita nanti kalau nggak salah tanggal berapa Ramadannya?
Tanggal 1 lah. Ya kan tidak berbeda kan. Puasa Ramadan 1 Ramadan. Maaf ya, di bulan suci itu banyak sampah menumpuk. Kenapa? Konsumsi orang itu bertambah apa berkurang? Seharusnya berkurang. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kita ngajak anak kita. Kata seorang ayah, nak ke masjid ya. Ibu jangan diperturutkan anaknya, Bu. Ya kan? Berat nanti dia ibadah. Penyakit dia. Semuanya mau dimakan, enggak. Ya. Artinya jangan sampai tertinggal ibadah-ibadah kita. Karena rumah itu tidak hanya aktivitas rutinitas, makan, minum, tidur, tidak. Tapi menjadi ibadah. Nah, zikir pagi, petang, ibadah. Ya. Nah, kemudian terakhir, karena waktu juga terbatas, jadikanlah rumah kita selama Ramadan itu betul-betul sesuai dengan esensi puasa di bulan Ramadan, yakni bulan tarbiyah, bulan pendidikan umat. Ya Bu, kumpul buat halakoh, tasin. Covid kemarin tetap ada hikmahnya nggak? 3 tahun yang lalu Covid ya. Masjid-masjid banyak yang tutup. Apa istilahnya? Lockdown ya. Apa namanya? Ya, kita di rumah saja. Tapi rumah itu dijadikan, ada yang itikaf, ada yang tarawih, bahkan khutbah suaminya, khutbah Idul Fitri ya. Nah, hikmahnya pasti akan ada kegiatan proses belajar mengajar. Ya, banyak programnya. Misalnya profil para sahabat. Ibu ajarkan anak-anaknya siapa itu Muhammad Al-Fatih, cari bukunya. Ibu ajarkan anak-anak sosok Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan seterusnya. Ya, doakan saya juga. Atau belajar tahsin Quran, apalagi ibunya sudah ambil sertifikasi tahsin Quran, ya. Sirah Nabawiyah, sirah sahabat, apalagi hal-hal yang terkait dengan bimbingan untuk masyarakat, yakni tentang puasa, diajarkan apa yang membatalkan, ya, dijaga. Dan itu diajarkan pada anak-anak kita. Jadikan rumah itu betul-betul sarana untuk belajar. Karena Ramadan adalah bulan pendidikan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya rumah kita itu selama kita gunakan ibadah dan aktivitas Ramadan, insya Allah rumah kita tidak kalah dengan apa yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis tadi. Ya, qala ala ukhbirukum bi khairin duril ansor. Apa saja itu yang disebutkan di sini? Ya, Bani Najjar, Suma daru Bani Abdil Ashal. Jadi disebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik rumah kaum Ansor, yaitu rumah Bani Najjar, kemudian rumah Abdul Ashal, kemudian rumah Al-Haris bil Al-Qajran, kemudian Bani Sa'idah. Pada setiap rumah mereka, subhanallah ya Bu, pada setiap rumah mereka, ya, wa fi kulli duril ansor khairun, setiap rumah mereka itu banyak kebaikan padanya, banyak kebaikan di dalamnya. Yang kita uraikan tadi, kebaikan semua enggak? Banyak doa di rumah kita selama Ramadan. Doa aja Bu, doa, ya kan? Kemudian banyak istighfar, banyak tilawah, kerjakan salat-salat sunat di situ. Dan jadikan yang kelima, rumah itu tempat kita belajar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jadilah kita hamba-hambanya yang bertakwa sesuai dengan ayat tentang puasa Ramadan yang wajib ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takwa mengantarkan ibu-ibu tenang. Takwa mengantarkan para akhwat ini tenang. Kakak sabar aja, mudah-mudahan nanti dapat suami yang soleh, kaya, dermawan, akhlak mulia. Iya, takwa aja, pegang itu. Insya Allah dengan takwa tenang, ada jodoh itu. Kalau tidak di dunia, insya Allah nanti di surga. Iya.
Kalau belum punya rumah, tenang. Kalau nggak dapat di dunia, nanti dibangunkan istana di surga. Dan dunia ini juga nggak lama-lama, nggak pakai lama-lama. Tenang. Yang kedua dengan takwa, bahagia. Yang ketiga dengan takwa, insya Allah hidup penuh berkah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dipahami. Jangan lupa buat target-target yang lebih baik selama Ramadan nanti. Sini saya. Assalamualaikum. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita tutup dengan doa dan muhasabah. Jam 10 lewat 10, kita mulai tadi jam setengah 9 lewat ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau ada jangan yang berat-berat. Kalau bisa masukkan. Oh, Abi, kami maunya tidak hanya 5 hal. Tapi kami karena cinta sama Rasul, innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi, kami jadikan rumah kami itu banyak berselawat. Banyak kemudian berselawat. Silakan. Yang penting kegiatan ibadah. Dan juga jangan lupa, insya Allah orang senang dengan kita. Tetangga kita senang. Karena Ramadan hikmahnya. Nah, coba dengarkan Bapak Ibu-ibu. Hikmah Ramadan tidak hanya mendekatkan diri pada Allah, habluminallah, tapi empati. Apa itu? Memberikan perbukaan pada tetangga. Memberikan orang yang mungkin kelaparan kemudian menjadi kenyang karena makanan yang kita antarkan. Ya kan? Dan kenapa empati? Puasa ini kan merasakan lapar orang yang miskin selama ini. Kita pun menahan. Kan makna puasa itu menahan kan? Dari fajar sampai nanti terbenamnya matahari, tidak makan dan minum, lalu tidak bersengaja yang membatalkan itu. Ya, jangan. Ya, kita telah menghindarkan itu, kemudian kita tahan lapar tadi, dan dengan rezeki yang Allah lebihkan, punya empati, kita antar makanan pada tetangga kita, maka insya Allah rumah kita itu penuh kebaikan, keberkahan. Ya, insya Allah setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Dan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, dan hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan itu balasannya kebaikan, dan targetkan banyak berbuat baik di bulan kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Kita tutup saja dengan doa dan muhasabah. 11 bulan yang lalu atau lebih kurang setahun sudah perjalanan dari Hijriah ke Hijriah 1444 ke 1445. Mungkin saya, ibu-ibu, para akhwati fillah, ummahati fillah, kita ini bergelimang dengan dosa selama ini. Ya. Dosa yang kita sengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Maka tepat rasanya di bulan ampunan itu banyak-banyaklah kita istighfar. Nauzubillah. Kalau ada takdir di antara kita yang sebelum Ramadan tiba, tapi Allah telah wafatkan kita dengan dosa yang belum diampuni, merugilah kita. Kita diwafatkan sementara dosa-dosa kita belum semuanya Allah ampuni. Dan beruntunglah mereka yang bersungguh-sungguh menjumpai bulan ampunan ini, kemudian dia berpuasa, sholat di malam harinya, mengerjakan amalan-amalan berbuat baik, maka dosa-dosanya 11 bulan yang lalu, hampir setahun, Allah akan mengampuninya. Dan ketika Ramadan berakhir, masuk Syawal, kembali fitri, bermakna dia suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka bersemangatlah menyambut ini. Permisalan tadi adalah ibu-ibu punya teman dekat, lalu dia mengabarkan akan datang ke rumah ibu. Teman yang dulu menolong kita, lalu sudah lama tak bersua, lalu dia akan datang ke tempat kita. Saya tanya ibu-ibu, ya, para putri, para akhwati fillah, senang enggak mendengar kawan yang ingin mengunjungi kita? Pasti ada persiapan enggak?
rumah kita bersihkan. Dan tamu yang akan datang ini jauh lebih baik dari teman sahabat kita. Teman belum tahu memberikan syafaat, belum tahu kemudian bisa menolong kita pada kehidupan berikutnya. Tapi tamu yang istimewa ini sudah mendapat jamin dari Allah dan Rasulnya. Kalau bersungguh-sungguh, maka Allah ampuni segala dosa-dosa kita selama ini. Ibu-ibu, akhwati fillah, kita banyak salah, kita banyak dosa, banyak salah dosa. Maka sungguh-sungguhlah untuk menjumpai bulan yang penuh kemuliaan ini, dan perbanyaklah istighfar di bulan Sya'ban ini sampai nanti berlangsungnya bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan umur dan usia pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersungguh-sungguh meminta padanya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa diri kita dan keluarga kita setelah ini. Tapi kita punya Allah. Kalau kita punya kendala, maka Allah punya kendali. Kalau kita punya masalah, Allah pasti punya solusi. Maka dekatkan diri selalu pada Allah. Mungkin jodoh yang belum datang, mungkin ekonomi yang belum baik, mungkin buah hati yang belum ada pada diri kita, mungkin penyakit yang sudah lama menghindap diri kita. Tapi yakinlah, Allah itu bukan hanya baik, tapi Dia maha baik. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Memohonlah padanya dengan ketundukan hati kita, keseriusan kita, meminta hanya padanya, bukan selain pada dirinya. Kalau meminta selain pada dirinya, siap-siaplah kita kecewa. Kita hanya berhubungan ta'awun, tapi dalam rangka ta'awanu ala birri wa taqwa, tolong-menolong dalam ketaatan. Tapi sejatinya yang menolong kita hanyalah Dia. Meminta dan berharap hanya padanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita sejenak berdoa, meninggalkan riuh-riuh dunia ini. Karena dunia ini juga pasti akan kita tinggalkan. Tapi bersungguh-sungguhlah meminta kepadanya, pemilik bumi dan langit ini, yang telah menurunkan hujan, yang mengetahui kapan daun itu berguguran, yang tahu kapan ajal kita ini akan berakhir. Dialah Allah. Tumbuhkan terus rasa cinta kita padanya, dan berdoa hanya meminta padanya. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan selama ini. Astaghfirullahaladzim. Bukan hanya dosa dari lisan kami, tangan kami, kaki kami, tapi juga dosa hati kami. Mungkin ada sombong di hati kami, ada ria, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, kami mohon ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untukmu ya Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Kami bersyukur ya Allah atas nikmat iman, dan kami meyakini ya Allah akan keagungan dan kebesaran. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Kami meyakini ya Allah, inna dina indallahil Islam, agama yang sempurna, yang mengantarkan kami menjadi orang-orang yang mengerti tujuan hidup ini. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Kami pun bersyukur atas nikmat persaudaraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bersyukur segala puji bagimu yang telah menganugerahkan keluarga pada kami. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami bahagia ya Allah, sebagaimana rumah tangganya Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sebentar lagi bulan yang istimewa, bulan yang agung itu akan datang menjumpai kami umat Rasulullah SAW. Jadikan kami dan keluarga kami benar-benar gembira menyambut tamu yang istimewa ini. Ya Allah, sampaikan umur kami ya Allah, karena tidak seorang pun di antara kami yang tahu yang hadir di majelis ilmu ini
kapan kami akan meninggalkan dunia ini. Mudah bagimu ya Allah untuk mencabut nyawa kami yang Kau perintahkan pada malaikat. Kami bermohon ya Allah, jangan Engkau panggil kami, jangan Kau perintahkan malaikat-Mu cabut nyawa kami atas izin-Mu sebelum dosa-dosa kami Engkau ampuni seluruhnya tanpa tersisa sedikit pun ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina selama ini. Mungkin ada di antara kami yang telah melakukan kezaliman selama ini. Mungkin ada di antara kami yang meninggalkan sujud padamu selama ini. Mungkin jauh dari kalam-Mu ya Allah, jauh dari syariat yang tinggalkan Rasul ya Allah. Jika ada butiran air mata yang tumpah ke pipi kami mengakui dosa-dosa kami selama ini. Mungkin dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Mungkin dosa itu telah memenuhi bumi ini ya Rabbana. Kami mohon ya Allah, Engkau Maha Pengampun, bukankah Engkau Maha Pengampun ya Allah. Kami yakin Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah, agar kami bisa beribadah karena-Mu. Kami beramal untuk-Mu ya Rabbana, berniat berpuasa, berniat ya Allah melakukan amal-amal kami yang lainnya, hanya mengharapkan ridho-Mu. Dan kami mohon ya Allah, Engkau terima amal kami, sehingga Engkau pun mengampuni seluruh dosa-dosa kami 11 bulan yang lalu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na a'udzu bika min syarri ma sana'na aulaka min ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, kami adalah hamba-Mu. Kami banyak melakukan kesalahan selama ini. Ya Allah, kami mengakui dosa kami selama ini. Kami mengakui dosa kami selama ini. Kami mengakui dosa kami selama ini, ya Allah. Tolong jangan cabut nyawa kami, ya Rabb. Hampir di penghujung Sa'ban menjelang Ramadan tiba. Panjangkan umur kami, ya Rabb. Agar kami berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Kami mengakui dosa kami. Siapa yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Begitu banyak dosa kami di bulan-bulan sebelum Ramadan ini ya Allah. Kami mengakui dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur, ampunlah dosa kami ya Allah. Berikan kami kesempatan dan keistiqomahan melewati hari demi hari di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan beserta keluarga kami. Begitu indahnya Ramadan ya Allah, karena kami selalu mengingat-Mu, melakukan aktivitas ibadah karena-Mu. Berikan kami kemudahan ya Allah dan keistiqomahan mengisi hari demi hari ya Allah di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan nanti, dengan azam, dengan tekad, dengan niat karena-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, sampaikan kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, bertemu dengan Ramadan tahun ini hendaknya ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada di antara kami yang sakit, tolong angkat nyakit kami ya Allah. Allahumma afini fi badan, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Jika ada di antara kami yang masih susah memenuhi kebutuhan hidup ini ya Rabb, kami juga ingin berinfak yang terbaik di bulan di mana Rasulullah seperti angin yang berhembus infak sedekahnya
Mudahkan rezeki kami ya Allah. Sebagaimana Engkau mudahkan pada Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang dermawan dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang mereka lalui. Jika ada di antara kami yang rezeki kami sempit, kami mohon lapangkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang jauh rezekinya, mohon dekatkan ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, mudahkan rezeki kami. Bukankah Engkau pemberi rezeki yang terbaik ya Allah? Bukan makhluk yang memberikan kami rezeki, tapi Engkau pemilik bumi dan langit ini ya Allah. Kami hanya berharap padamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ketika kami ikhlas sebagai tanda syukur kami berpuasa menjaga badan kami. Kami mohon ya Allah, kelak berikan kami gelar takwa ya Allah, agar kami mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, dan keberkahan dalam menjalankan kehidupan ini. Ampuni kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami yakin Engkau akan memberikan kami takwa itu ya Rabb. Karena sebentar lagi akan datang bulan takwa ini. Engkau berikan kami kemudahan untuk meraihnya. Kami mohon ya Allah, berikan kami ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan hidup dunia dan akhirat nantinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf zahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah meridhoi kita berjumpa dengan Ramadan dan memudahkan kita untuk beribadah, beramal, berbuat baik agar mendapatkan gelar takwa, sehingga begitu indahnya rumah tangga kita karena telah menghantarkan seluruh penghuni rumah tangga itu menjadi manusia yang tenang, bahagia, dan insya Allah mendapatkan keberkahan. Banyak maaf sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan selama ini. Saya sekali lagi minta maaf. Ibu-ibu mau memaafkan saya? TikTok aja mau maafkan saya. Dulu nggak boleh live, sekarang boleh. TikTok aja mau maafin saya. Ibu-ibu mau maafin saya? Nah, terima kasih ya. Abang kakak juga mudah-mudahan bisa memaafkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maaf. Bisa nak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Abi Yudi yang telah memberikan materi. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda Nofila, untuk sebanyak terus lagi kita coba takbir dulu ya. Allahu Akbar. Takbir. Wah, belum semuanya ini budaya. Mari kita sama-sama takbir ya budaya biar semangat. Takbir. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibunda dan Alhamdulillah, sebelum Anda tutup, izinkan Anda menyampaikan beberapa informasi. Alhamdulillah, seperti yang Bunda dan Alhamdulillah bisa lihat di kanan dan kiri kita sudah terpasang AC merek Aqua itu 2 PK. Insya Allah nanti di masjid ini akan terpasang 7 AC dengan 2 PK merek Aqua, di mana 1 AC itu